Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bari'il Khalaiqi Ajma'in, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, tabibi qulubina wa syafi'i dhunubina, Abil Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Para alim ulama, para kiai, para asatid, bupati, ibu kapolres, dan semua hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun kita selalu mengadakan acara semacam ini di tempat ini dan di tempat-tempat lain. Apabila muncul bulan Rabiul Awal, kita jadikan bulan itu adalah bulan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pertama-tama selamat berbahagia dan selamat mensyukuri nikmat Allah yang Allah telah berikan pada kita, di mana di malam hari semacam ini mungkin di luar sana banyak manusia-manusia yang sedang menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, tapi kita diselamatkan oleh Allah, dikumpulkan satu majlis yang penuh berkah, majlis yang dinisbatkan untuk Rasulullah, dan segala sesuatu yang telah dinisbatkan kepada Rasulullah pasti memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, malam ini kita semua kumpul di sini untuk memperingati hari kelahiran manusia teragung, pembawa rahmat, pemberi syafaat, Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan acara semacam ini kita ingin menampakkan kepada Rasulullah bahwa kita, ya Rasulullah, mencintai engkau, mencintai agama yang engkau serukan, dan kita semua akan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan menyanjung tinggi namamu, ya Rasulullah. Kita semua di sini menghadiri acara ini untuk kita menampakkan kepada Rasulullah bahwa kita sebagai umatmu, ya Rasulullah, kita tetap bersatu dalam semua perbedaan yang ada pada kita. Kita tetap adalah umatmu yang ingin merindukan kebenaran, kedamaian, ketentraman kepada seluruh umatmu, siapapun mereka itu. Acara-acara semacam ini ketika kita menghadiri, harus kita tekankan hal semacam ini, bahwa kita ingin merapatkan barisan kita, mempererat persaudaraan kita, dan melupakan semua perselisihan kita demi tujuan yang lebih agung dan lebih besar, yaitu menjaga nama harum Islam, menjaga nama harum Rasulullah sebagai utusan Allah yang beliau datang untuk memberikan ketentraman, kedamaian untuk seluruh umat manusia, apapun bahkan agamanya, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang berbeda yang bukan prinsip. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita sedang menghadiri peringatan kelahiran manusia teragung, yang apabila Allah mensifati manusia ini, selalu Allah tonjolkan sifat rahmat yang ada kepada beliau. Beliau adalah simbol rahmat Allah, beliau adalah pemikul rahmat Allah,
dan setiap yang bertemu dengan beliau akan menyaksikan rahmat itu selalu ada pada beliau, siapapun memperoleh rahmat dari beliau. Karena itu kemudian kita sebagai umatnya, kita harus menyambung rahmat ini untuk sesama umat manusia, siapapun mereka. Bahkan rahmat Rasulullah bukan hanya untuk manusia, siapapun manusia itu, untuk hayawan, untuk semua yang ada di alam ini, sebagaimana ayat yang amat populer yang sering kita baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menghadiri acara Maulid Rasul harus kita bedakan dengan menghadiri acara-acara selain Maulid Rasul. Karena acara ini sudah dinisbatkan pada Rasulullah, maka kita tidak akan bermain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin, dan di negeri yang kita cintai ini, yang semoga selalu dijaga oleh Allah negeri ini dan diberi yang terbaik, kita meyakini dan kita saksikan bagaimana meriahnya acara kelahiran Rasulullah di negeri ini. Kita yakin bahwa di setiap surau, di setiap rumah, bahkan di setiap tempat selalu mengadakan acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai bukti bahwa kita masih memiliki hubungan dengan Rasulullah yang harus selalu kita pertahankan. Karena apabila hubungan ini mulai melonggar sedikit, kita akan hidup dalam bahaya, wa na'udzubillah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Rasul kita adalah Rasulur Rahmah. Karena itu pengikut setia beliau adalah disebut oleh Al-Quran ruhama'u bainahum, saling memberi rahmat di antara mereka. Pengikut Rasulullah harus selalu memberi yang terbaik kepada sesama umat. Saya ingin kembali pada ayat yang saya baca. Ayat ini selalu kita hafal karena setiap acara Maulid dibaca ayat itu. Tapi sebelum saya kembali ke ayat itu, saya ingin menghimbau diri saya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita menghadiri acara Maulid semacam ini, dimanapun kita hadiri, maka ayo kita jadikan majlis itu hanya untuk Rasulullah. Maulid ini biasanya dibaca dengan bahasa Arab, dan bukan semua kita faham apa yang dibaca, sejarah Rasul dari awal sampai kita berdiri menyambut hari kelahirannya. Tetapi yakinilah bahwa semua yang dibaca menunjukkan mengenai keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau menghadiri acara Rasulullah, jangan sibuk dengan yang lain. Kalau tidak faham yang dibaca, duduklah bersalawat kepada Rasulullah. Karena kita datang dari rumah ke tempat majlis Rasulullah hanya karena Rasulullah, maka nggak perlu kita hanya habiskan berbicara sesama kita, apalagi mengumpat dan hal-hal yang tidak indah. Duduklah, kemudian berselawatlah kepada Rasulullah dengan tasbih atau tanpa tasbih. Selawat yang kita hadiri selama sekian jam ini, bisa mungkin masing-masing kita dapat 100, 200, 400, dan mungkin di majlis lain, di tempat lain kita tidak mampu untuk melakukan hal itu. Apabila kita menghadiri acara dengan niat semacam itu dan kita gunakan kesempatan untuk Rasulullah, pasti kita akan memperoleh pahala yang besar, pahala salawat. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, di tempat ini beberapa tahun yang lalu pernah saya sampaikan keutamaan salawat, sehingga kita nggak menyia-nyiakan waktu. Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, nanti aku berdiri di tempat mizan ketika ditimbang amal baik dan amal jelek manusia, setiap manusia. Aku berdiri di situ. Kalau ada umatku yang timbangan amal jeleknya lebih berat, aku datangkan dengan pahala salawat yang pernah ia kirim padaku, dan akhirnya amal-amal baiknya akan lebih berat. Aku akan berdiri di hisab. Kalau hisab umatku susah dan sulit, aku akan berikan pahala salawat yang pernah disampaikan padaku untuk meringankan hisabnya. Aku kelak berdiri di sirat. Kita semua akan melewati sirat untuk menuju ke surga. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah tentukan kita pasti melewati sirat. Beliau pernah bersabda, aku berdiri di tepi sirat. Kalau ada umatku yang jalannya zigzag atau susah melewati sirat, aku datangkan salawat yang pernah ia berikan padaku agar ia mampu melaju cepat menuju surga.
hadirin dan hadirat menghadiri acara maulid, jangan sia-siakan. Kita sudah datang dari rumah, kita tinggalkan semua kesibukan kita untuk menghadiri acara maulid, maka jadikan majlis maulid majlis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita berselawat, mendekatkan diri, kita akan mengkaji apa yang beliau bawa agar benar-benar kita mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang saya baca tadi ada 4 perkara. Pertama, bahwa Rasul adalah min anfusikum, dari kalian wahai dari jenis manusia. Allah tidak mengutus Rasul dari kaum jin atau para malaikat, karena beliau diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai suri tauladan. Maka harus seperti kita, yang kita mampu melihat, mengkaji dan melakukan apa yang beliau lakukan. Karena itu beliau adalah min anfusikum, walaupun ada juga qiraat min anfasikum, dari yang paling mulia dari kalian sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Yang kedua, Rasul memiliki sifat sangat berat dan sedih kalau ada kesulitan yang menimpa pada umat ini. Beliau selalu memikirkan umat, selalu beliau ingin menyelamatkan umat. Semua yang beliau pikirkan adalah bagaimana supaya umat ini selamat. Karena itu dalam dakwah beliau tidak pernah melihat apapun resiko dakwah beliau lakukan, yang penting umat selamat dan umat memperoleh kebaikan. Azizun alaihi ma anittum. Karena itu kita nggak diterima oleh Allah kalau masih mencintai diri sendiri, mencintai orang tua, mencintai anak, istri atau suami melebihi Rasulullah. Nggak diterima oleh Allah. Harus kita mendahulukan Rasulullah, karena hakikatnya begitulah kecintaan Rasulullah pada kita. Karena beliau tidak ingin menyentuh apapun kesulitan pada umat ini. Azizun alaihi ma anittum. Karena itu kalau kita benar-benar pengikut Rasulullah, maka jangan pernah kita menyakiti umat Rasulullah. Seenaknya kita mencaci orang, menuduh orang, memfitnah orang, karena kita juga ikut menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kesulitan yang menimpa pada umat ini menjadi pikiran Rasulullah. Sampai ada kira-kira ada 2 ayat yang saya hafal, mungkin ayat 2 ayat ini teguran Allah. Jangan terlalu kamu mikirkan umat ini, seakan-akan kamu sampai mau membinasakan dirimu wahai Muhammad karena memikirkan umat. Allah berfirman, "Fala tazhab nafsuka 'alaihim hasarat." Muhammad, jangan sampai kamu terus sedih-sedih melihat apa yang terjadi pada umat ini. Dalam ayat lain, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Muhammad, kamu ingin membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya adalah azizun alaihi ma anittum. Sampai begini kecintaan Rasulullah pada kita, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Karena itu pasti Rasulullah tidak senang kalau kita sesama umatnya kita berkelahi, kita saling ejek, kita saling menuduh. Pasti Rasulullah tidak gembira. Dan jangan sampai kita dalam hidup ini menyakitkan Rasulullah, menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, selalu menginginkan keselamatan untuk kalian. Apapun yang beliau lakukan supaya umat ini selamat, dan ini beliau berikan pada semuanya. Bayangkan kalau beliau ini sampai menurut bahasa Al-Quran bakhi'un, kamu ingin membinasakan dirimu, memikirkan karena orang belum menerima dakwamu, memikirkan yang belum masuk Islam karena mereka menolak, dipikirkan oleh Rasulullah. Kenapa? Sering saya ulangi berkali-kali di mimbar cerita yang disampaikan oleh satu riwayat yang disampaikan oleh tokoh ulama besar yang terkenal di Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir yang terkenal. Beliau pernah meriwayatkan, mengutip satu riwayat dalam beberapa pelajaran yang beliau sampaikan. Dikatakan suatu hari Rasulullah ketika berdiri di depan masjid dengan beberapa sahabat, tiba-tiba di luar sana ada jenazah sedang berjalan. Rasulullah memandang jenazah itu, kemudian beliau menangis, meneteskan air matanya.
Para sahabatnya kemudian berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ini orang yang jalan, yang jenazah yang jalan ini bukan pengikutmu, ini Yahudi. Kami melihat engkau mencucurkan air mata. Ini bukan yang mengikuti kamu, menolak dakwamu." Rasulullah masih dengan cucuran air mata beliau berkata, ini riwayat dari Mutawalli Sya'rawi, iya saya tahu siapa dia, cuman saya sedih ada satu jiwa yang tidak mampu aku selamatkan dari api neraka. Ini Rasul kita, Nabiur Rahmah. Ini cara memikirkan bagaimana menyelamatkan orang. Apabila kita sekarang menganggap ada orang yang salah, orang yang keliru jalan, kita nggak memukul dia, kita nggak menyerang dia, kita tidak caci, tapi kita kalau memang melihat dia salah, kita belajar dari Rasulullah bagaimana cara mementaskan dia dari kesalahan dengan cara yang baik, dengan argumen yang kita berikan, dengan akhlak yang baik. Karena pengikut Rasulullah yang setia adalah manusia yang selalu memikirkan sesama umat manusia, siapapun mereka itu. Mantu beliau, Imam Ali bin Abi Thalib, pernah mengungkapkan satu ungkapan, dan ungkapan itu ditulis besar di PBB sana zaman Kofi Annan, dan beliau minta agar semua yayasan, semua organisasi menulis kalimat ini. Dan pasti menantu beliau adalah mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Ali bin Abi Thalib berkata, manusia itu ada dua, satu sesama hamba Allah, dan satu adalah satu agama dengan kamu. Satu saudaramu seagama, satu saudaramu sama-sama makhluk Allah, siapapun dia dan apapun agamanya, tapi saudara. Kalau sekarang sebut ukhuwah basyariyah, mungkin kita sering mendengarkan kalimat-kalimat semacam itu. Ini yang dibawa Rasulullah. Dia menyantuni, dia memberi siapapun. Mungkin kalau kita melihat keluarga Rasul yang pernah direkam oleh Al-Quran, ayat turun karena keluarga itu putrinya Fatimah dan suaminya dan anak dan kedua anaknya, ketika mereka bernadar berpuasa, kemudian ketika mereka berpuasa tiba-tiba ada orang miskin yang datang, diberikan makanannya. Hari kedua anak yatim diberikan. Hari ketiga yang datang bukan orang muslim tapi tawanan. Kita tahu apa artinya tawanan? Orang yang tadinya memerangi Rasul dan belum beriman ditawan. Dan dalam zaman Rasulullah belum ada penjara. Tawanan itu biasanya beliau titipkan di rumahnya para sahabat, beberapa begitu. Tiba-tiba orang yang ditawan ini keluar mengetuk pintu putri Rasulullah, minta sesuatu dan diberi. Allah merekam, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Yang ditawan, yang belum menerima agama ini tetap mendapat santunan karena ketika hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ini Islam yang dibawa Rasulullah. Harisun alaikum, selalu menginginkan kebaikan. Kan beliau pernah bersabda begini, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat tanya, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Dengarkan bahasa Rasul. Kalau ada menimpa sesuatu pada umat ini, bagaimana beliau sangat menginginkan keselamatan ini. Siapa yang tidak mau surga ya Rasulullah? Jawaban beliau, siapa yang taat padaku masuk surga. Giliran untuk yang maksiat, beliau enggak mengatakan siapa yang melanggar aku masuk neraka, enggak. Yang taat, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani, yang melanggar aku, menolak aku, dia enggak nyebut neraka untuk mereka. Dia yang enggak mau, huwa faqad aba, dia yang tidak mau surga. Nyebut neraka pun tidak untuk umat ini, karena Rasulullah sangat menginginkan keselamatan umat ini. Karena itu dalam praktek kehidupan Rasul selalu beliau menjaga perasaan manusia. Allahu Akbar.
Katanya Rasulullah itu kok berjabatan tangan sama siapa yang datang berjabatan tangan, nggak pernah beliau melepaskan tangannya dahulu, takut menyinggung, sampai orangnya yang melepaskan. Semua yang duduk di hadapan Rasulullah, tamunya, semua merasa saya paling diperhatikan, karena semua masing-masing diperhatikan oleh Rasulullah, diberikan haknya oleh Rasulullah. Katanya di dekat halaman masjid itu ada pohon kurma, ada seorang ibu yang tiap hari menyapu. Itu kerjanya ibu tua itu menyapu. Sekarang pasukan kuning gitu ya, kerjanya menyapu, membersihkan jalan dan semuanya. Tiap hari begitu. Suatu hari Rasulullah setelah bepergian, meninggalkan kota Madinah, pergi 2-3 hari kembali, beliau nggak menyaksikan wanita itu. Beliau tanya pada sahabatnya, mana yang biasa menyapu itu? Artinya Rasulullah dengan seluruh kesibukannya nggak melupakan orang semacam ini, sallallahu alaihi wasallam. Mana ini wanitanya? Kata mereka, ya Rasulullah meninggal. Begitu beliau mendengar meninggal, beliau teriak sambil berubah wajahnya, wanita itu meninggal, kalian diam saja nggak beritahu, antarkan saya sekarang ke kuburannya. Beliau pergi ke kuburan untuk pasukan kuning ini menyapu ini. Begini Rasulullah, karena selalu sangat memerhatikan pada umat ini. Ini pelajaran sebenarnya bagi kita sebagai umatnya. Jangan cepat dan sering menyakiti hati sesama umat Muhammad. Kadang-kadang kita ini haji, umroh, hafal Quran, hatam Quran terus, tapi sama tetangga kita suka mencaci, sama orang lain menyakiti hatinya orang lain. Rasulullah mengajari kita tidak begini. Rasulullah selalu mengajari bagaimana supaya orang lain tidak pernah kamu sakiti. Pernah beliau duduk dengan para sahabatnya, dan kejadian semacam ini banyak. Kadang-kadang saat beliau jalan, pernah beliau duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang dari dusun, disebut Badui dari dusun, yang kasar kalau bicara. Terkenal kalau yang dari dusun ini biasanya kan Badui kasar bicara, apa adanya gitu. Tiba-tiba orang ini masuk, kemudian dia teriak, ayo Muhammad, kasihkan kepadaku harta. Ini bukan harta ayahmu, bukan harta nenek moyangmu. Ini sahabat mendengar ini marah semua, kurang ajar dan biadab betul manusia ini. Tapi Rasulullah memberikan isyarat dia. Dipanggil orang itu, ya akhal Arab, wahai orang dari dusun, apakah kamu sedang lapar atau kamu dahaga? Apakah kamu memerlukan pakaian, memerlukan apa? Ayo pergi ke rumahku. Rasulullah kemudian bangun. Orang ini nggak menjawab iya atau tidak. Rasulullah bangun, dia ikut ke rumahnya. Yang di masjid para sahabat ini masih saling bicara. Alangkah biadabnya, alangkah biadabnya. Sampai di rumah, dipersilahkan duduk oleh Rasulullah, diberi makan, diberi minum, kemudian setelah makan dan minum, diberi pakaian, diberi uang. Rasul. Setelah semua itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aradita anni ya akhal Arab? Sudahkah kamu rela sekarang denganku, ya Allah? Rasulullah menanyakan apakah dia sudah rela pada Rasulullah, padahal dia yang melakukan kesalahan dan biadab tadi. Aradita anni, sekarang kamu sudah rela dengan aku? Tiba-tiba yang kasar tadi berubah, sambil menangis dia berkata, tidak kubayangkan setinggi ini budi pekertimu wahai Muhammad. Engkau ajak aku ke rumahmu, engkau berikan aku makan, engkau berikan aku minum, engkau berikan aku pakaian, engkau berikan aku uang, kemudian kamu masih tanya, sudahkah engkau rela, sudah puas? Demi Allah, jiwaku, ayah dan ibuku, semua tebusan untukmu ya Rasulullah. Kalau begitu sebentar, jangan pulang dulu, ayo kamu saya ajak ke tempat di masjid. Beritahu para sahabatku kalau kamu sudah rela, supaya mereka juga tahu dan gak marah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita ini sholatnya banyak, puasa sunnahnya banyak, hatam Qur'annya banyak, umrah setiap 3 bulan sekali, haji setiap tahun, tapi kemudian menyakiti orang lain. Nggak sampai. Harus ada bagaimana Rasulullah yang sudah memiliki semuanya tapi masih menjaga. Ya Allah, disebutkan begini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, malam ini kita mau hidup bersama Rasulullah, biar hujan, biar apapun bersama Rasulullah kita malam ini insya Allah.
Saya masih ingin membicarakan bagaimana dan waktunya kita mengambil pelajaran ini supaya nggak gampang kita mencaci orang. Kadang-kadang ada yang bangga, saya sudah permalukan dia depan orang, bangga. Padahal ini bukan harus dibanggakan, ditangisi. Rasulullah 2 hari, dalam riwayat 1 hari sebelum beliau wafat, beliau sakit. Beliau minta dibawa ke masjid. Di kanan ada Imam Ali dan Abbas, atau anaknya Abbas, dirompo begitu sampai ke mimbar. Kemudian beliau menyampaikan begini, wahai manusia yang hadir, nampaknya ajalku telah tiba. Aku tidak mau menghadap pada Allah sementara masih ada sesuatu hak kalian ada pada saya. Wahai yang hadir semuanya, kalau ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, yang pernah aku pukul, yang pernah aku lakukan apapun, sekarang balaslah saya sebelum saya kembali menuju kepada Allah. Nabi di akhir hayatnya masih sempat melakukan begini karena menjaga perasaan manusia. Laksanakan kisos untuk saya saat ini kalau saya punya salah. Yang hadir katanya semua menangis, nggak kuat mendengar ini. Rasul dalam kondisi sakit, beliau berkata, kalau ada yang pernah saya sakiti atau saya lakukan sesuatu, pasti beliau nggak punya, tapi ini juga beliau ingin mengajarkan kepada umat ini, jangan pernah merasa aman, kembali kepada Allah, masih punya hukukul adamiyin, antara hak sesama kita. Kadang-kadang kita cuma bisa menulis di medsos dengan tangan kita, tapi tulisan itu cukup menyakitkan hati orang. Orang itu semalam sentuh nggak bisa tidur memikirkan apa nanti hubungan kita dengan Allah ketika menyakiti hamba semacam itu. Rasulullah mengulangi lagi, siapa yang pernah aku perlakukan sesuatu, balaslah aku sekarang supaya kelak aku. Siapa yang mampu mendengar kata-kata semacam ini, pasti yang hadir semua mereka menangis. Sampai ketiga kali beliau ulangi. Setelah ketiga kali ada seorang yang ahli sejarah menulisnya ada 2 nama. Satu disebut Sawadah, satu disebut Ukasha. Ada orang itu kemudian angkat tangan, aku ya Rasulullah. Suara yang hening, yang semua tadi menangis jadi berubah melihat wajah orang, dianggap oleh yang hadir alangkah biadabnya mau membalas Rasulullah. Kata Sawadah, aku ya Rasulullah. Kemari, karena engkau minta sampai 3 kali, maka sekarang aku sampaikan. Kemari wahai Sawadah, apa yang pernah aku lakukan? Dalam salah satu engkau ketika mengatur barisan perang, kita akan pergi perang, kamu sempat membawa tongkatmu yang biasa kamu bawa. Ada tongkat, beliau disebutkan mamsyuk, yang tawa agak keras begitu. Tiba-tiba kamu mukul perut saya. Ya Allah, para yang hadir di masjid mendengarkan ini tambah histeris, mereka nangis. Beraninya mau membalas Rasulullah. Tiba-tiba Rasul bersabda, Bilal, pergilah ke rumah putriku Fatimah, tongkat itu ada di sana, ambilkan tongkat itu. Bilal bangun sambil menangis, sambil teriak, biadab, biadab, biadab. Beraninya dia ingin membalas Rasulullah sambil menangis, mengetuk pintu Fatimah. Fatimah bertanya, ada apa Bilal? Ayahmu minta itu tongkat yang keras, kasar. Kenapa? Kamu tidak tahu Fatimah di masjid ada orang yang ingin membalas Rasulullah ayahmu. Fatimah pun ikut menangis dan tongkat itu diberikan. Ambillah wahai Bilal. Kembali Bilal membawa tongkat. Kata Rasulullah, kemari Bilal, kasihkan tongkat pada Sawadah, biar dia membalas saya sebelum saya mati. Sawadah mengangkat tongkat sekali. Begitu diangkat, semua di masjid tambah histeris, nangis dan marah. Lihat orang ini, diangkat keduanya. Ketiga kalinya tiba-tiba Sawadah berkata, ya Rasulullah, ketika engkau memukul tongkatmu ke perutku, waktu itu aku nggak pakai baju ya Rasulullah. Rasulullah menyikap baju, membuka perutnya. Inilah balaslah aku wahai Sawadah. Tiba-tiba Sawadah menangis, dibuang tongkatnya, dicium perut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan kemudian lama kata Rasulullah, hai Sawadah, cepat kamu mau membalas atau memaafkan? Sambil menangis beliau berkata, jiwaku, ayah dan ibuku dan semua yang kumiliki tebusan untukmu ya Rasulullah. Aku melakukan ini supaya
ada yang menempel dari jasadku ke jasadmu ya Rasulullah sebagai berkah dalam kehidupanku. Spontan Rasul berkata, ya Sawada, tidak pernah akan disentuh oleh api neraka jasadmu karena telah menyentuh jasadku Muhammad bin Abdullah. Hadirin dan hadirat, pelajaran dahsyat. Siapa kita? Rasulullah yang sudah memiliki semua kedudukan di sisi Allah masih tidak mau kembali kepada Allah. Ada sangkut paut hubungan dengan sesama manusia. Karena itu pelajaran yang paling penting dalam kita memperingati hari kelahiran Rasulullah, dan di zaman yang penuh fitnah sekarang ini, di zaman yang banyak fitnah, banyak tuduhan dan bermacam-macam, kita harus ingat ajal kita kapan saja bisa datang. Jangan sampai ajal kita datang kita masih asyik menuduh orang, asyik memfitnah orang, asyik mencaci orang, menyalahkan orang. Apa nanti diharapan di hari kiamat? Bukankah Rasul pernah bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut yang kita pahami yang modalnya habis, udah nggak dapat keuntungan, modalnya sekarang modalnya juga habis. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang kelak datang dibangkitkan di hari kiamat, punya pahala salat, punya pahala puasa, punya pahala bermacam-macam pahala, tetapi telah mencaci orang, mengambil hak orang lain, menyakiti hati orang lain, merampas hak orang lain. Kemudian nanti di hari kiamat dia harus membayar kepada orang-orang yang disakiti hatinya, yang diambil hartanya dengan semua kebaikannya, dengan semua pahalanya. Kalau pahalanya sudah habis, dosa orang-orang yang disakiti ini dikasihkan kepada dia dan dia akan diseret ke api neraka. Itu orang bangkrut. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, setidaknya sebelum saya akhiri, untuk kita mengikut Rasulullah, khususnya di saat-saat semacam ini, di mana medsos, di mana berita, di mana segala macam mengarah kepada fitnah dan mengadu domba kita kembali pada Rasulullah. Ingat, jangan menyakiti sesama hamba Allah. Ada 4 hal yang diajarkan Rasul untuk kita, yang layak untuk kita pegang 4 masalah ini. Pertama adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Karena lisan ini yang bisa melakukan bermacam-macam. Lisan sangat berbahaya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi beliau bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik ini pada manusia mutlak apapun agamanya. Karena Allah berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Manusia mutlak siapapun, apalagi kalau sesama saudara sendiri. Semua manusia harus memperoleh kata-kata indah dari kita, bukan cacian, bukan teguran yang sakit menyakitkan hati. Rasulullah ini diganggu oleh umat ini bukan cuma dicaci, tapi juga dengan perilaku, diperangi, rumahnya dilempari kotoran, ketika beliau sujud dikasih kotoran, dikasih duri. Tetapi Allah sering menekankan, sabarlah dengan ocehan mereka, karena lisan yang mereka gunakan untuk mencaci Rasulullah kadang-kadang lebih menyakiti daripada ketika mereka mengganggu fisik Rasulullah. Wasbir ala ma yaqulun, sabarlah wahai Muhammad dengan apa yang mereka katakan, karena ungkapan kata-kata ini cukup menyakitkan beliau. Karena itu kalau kita ingin kembali pada Rasulullah, pertama menjaga lisan. Tuba liman anfaqal fadla min malih wa amsakal fadla min lisanih. Kata Rasulullah, sungguh beruntung orang kalau punya harta lebih diinfakkan, tapi kalau punya pembicaraan lebih ditahan. Qul khairan litaghnam aw iskut litaslam. Katakan yang baik untuk meraih kebaikan, atau diamlah supaya kamu selamat. Kalau kita tanya sama Al-Quran, pembicaraan yang baik itu apa wahai Al-Quran? Al-Quran menjawab simpel, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada baiknya dalam berisik mereka, dalam bicara mereka, kecuali 3, yang menganjurkan untuk berbuat baik atau menganjurkan untuk bersedekah. Yang ketiga, berbicara untuk mendamaikan orang yang sedang kelahi.
Kita kadang-kadang bukan mendamaikan, memprovokasi supaya orang kelahi. Kita nggak ikut Rasulullah kalau semacam ini. Apapun alasan kita, ikut Rasulullah, ikut Al-Quran, ya ini tadi 3. Amara bima'rufin, amara bisadaqatin, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Menganjur untuk membantu orang, au ma'ruf, atau mengungkapkan yang baik, atau islahin bainan nas. Pertama, menjaga lisan. Ini harus dijaga. Rasul pernah memegang salah satu, menuding lisan seseorang sambil beliau mengatakan, bukankah manusia ini tergelincir ke neraka karena ini, sambil menuding lisannya. Sekarang nggak pakai lisan, pakai tulisan kita di medsos. Kita serang sana, serang sini, buat berita-berita bohong segala macam, menyakiti orang semua. Apa yang kelak kita akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah berfirman berkaitan lisan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kamu nggak tahu, diam, jangan ngobrol, karena semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena itu setiap lafaz yang kita keluarkan tercatat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang keluar satu lafaz pun tertulis. Pertama, menjaga lisan. Kedua, tarkul fudul, jangan mencari urusannya orang lain. Kita suka hidup ini sibuk mencari urusan orang lain. Allah berfirman, wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang. Kalau nanti ada berita begini, dia memburu gosip, ada berita langsung disebarkan. Rasul pernah bersabda, saya ingin menyatakan 4 semua ini adalah perintah Rasulullah. Menjaga lisan, begitu banyak ayat dan riwayat beliau. Kedua, Rasul pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan, dari kebaikan Islam seseorang itu ialah meninggalkan sesuatu yang gak berkepentingan dengan dia, gak ada urusan. Kita nggak boleh cuek, nggak ngurusi, dalam arti tidak. Kita itu boleh bergaul kalau mampu membantu atau memberi solusi, ya. Tapi mencari-cari kesalahan orang, kemudian mengambil berita dari sini dibawa ke sana. Berapa banyak keluarga berantakan karena cuma gosip dan berita. Karena itu selain menjaga lisan, menjaga supaya tidak ngurusi hal orang lain. Kembali kepada menantu Rasulullah, pintu kota Rasul, Imam Ali pernah berkata, talabtur rahata fi nafsi falam ajid illa fi tarki ma la ya'nini. Aku mencari rileks dalam hidup ini, aku nggak menemukan kecuali hanya meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan saya. Nggak terlalu ngurusi halnya orang. Kadang-kadang orang ini tetangganya beli mobil, kenapa warna ini, kenapa gak mobil ini? Ini bukan urusan kamu. Ini kita masih banyak punya pekerjaan. Hal-hal semacam ini enggak. Amal ma'ruf nahi mungkar tetap ada dengan caranya. Tapi mengambil semua berita, membawa sini, mengeluar sana, jangan. Ini yang membawa fitnah hari-hari ini. Ketiga adalah dhabtun nafs, menahan emosi. Ini kan kita sering terpancing oleh emosi hari-hari ini. Berita yang membuat kita sakit, pembicaraan, segala macam. Kita perlu wal kadhimin al ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Begini Allah mensifati mereka, orang-orang yang dekat pada Allah adalah yang mampu menjaga emosi dan marahnya. Orang kalau suka menjaga emosinya pasti menjadi orang pemaaf. Karena orang yang nggak mampu memberi maaf itu karena mengumbar emosi dan kemarahannya. Abu Darda pernah datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan padaku satu amalan yang akan membawa aku ke surga. Saya kira Abu Darda mewakili semua kita ini. Tunjukkan padaku amalan, satu perbuatan yang akan mengantar aku ke surga. Rasulullah cuma menjawab, la taghdab, jangan suka marah, tahan emosi. Walaupun sifat jangan marah, pemurah, pemaaf itu relatif. Di mana kita letakkan, gitu saja. Artinya kita nggak boleh marah di tempat-tempat yang tidak ada urusan harus kita marah. Bukan berkaitan hak Allah dan semuanya. Urusan pribadi, urusan hal semacam, kita pemaaf. La taghdab. Ada seorang pun datang, ya Rasulullah, berikan padaku wasiat. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah.
Kemudian apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? Ketiga kalinya tetap la taghdab. Kita kalau cepat emosi, kita akhirnya nggak bisa punya kawan, nggak bisa punya tetangga, nggak bisa punya. Perlu menahan emosi. Kalau lagi ada orang emosi dengan kita, ya kita menjadi, jangan sama-sama jadi api, jadi air lah. Ini pemadam kebakaran ini cukup pelajaran dahsyat bagi kita. Ternyata memadamkan api bukan dengan api tapi dengan air. Menjaga lisan, meninggalkan mengurusi orang. Ketiga adalah mampu mengendalikan emosi. Ini paling penting. Kalau enggak keluarga berantakan, antara suami dan istri, anak dan orang tua, antara pejabat dengan bawahannya, atasan dan bawahnya, semua kalau tanpa ada menahan emosi berbahaya. Keempat dan terakhir adalah untuk mengikuti Rasulullah, dan khususnya di zaman semacam ini adalah salamatul qalb. Perlu kita membersihkan hati. Orang yang hatinya bersih pasti akan melihat semua ini indah. Orang yang hatinya kotor melihat semua ini kotor dan tidak indah. Orang masih wajahnya sedikit berubah karena sedih, langsung suudzon kita. Oh, berarti sama dia, sama saya melakukan sesuatu. Orang yang hatinya kotor itu yang paling cepat adalah buruk sangka, melihat semua keliru. Bagaimana cara kita menyelamatkan, membersihkan hati kita dalam melihat bahwa saya manusia, saya disalah, saya hamba Allah. Selain saya adalah saudara saya, sesama hamba Allah. Saya tidak akan buruk sangka dengan orang lain. Saya bisa salah sebagaimana orang bisa salah. Kenapa saya sibuk mencari kesalahan orang? Atau kenapa saya harus selalu suudzon melihat orang lain? Hati yang bersih, baru orang akan selamat. Coba kita renungkan ayat ini. Ketika Nabi Ibrahim bicara masalah hari akhirat, Nabi Ibrahim nggak membicarakan yang selamat di akhirat, yang sholat sunnahnya banyak, yang puasanya banyak, yang enggak. Beliau mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada kelak di hari kiamat yang bisa memberikan manfaat kita, anak atau istri, yang bisa selamat di sana, yang menghadap pada Allah, punya hati yang bersih. Hati yang bersih itu memegang syariat dengan sebenarnya, tidak mendahului Rasulullah, tidak menawar-nawar ketentuan Rasulullah. Kemudian dengan sesama hamba Allah, dia akan selalu memberikan yang terbaik. Manusia itu cuma dihitung hatinya. Kalau hati bersih, hati indah, dia melihat semua ini keindahan. Kalau hati kotor, melihat semua orang adalah kotor dan keliru. Ada orang yang selalu memasang wajahnya, tidak mau senyum. Lihat orang lain menampakkan dia wajahnya, kalau mau salaman juga susah. Karena apa? Sudah ada di hatinya melihat orang semua salah. Kenapa? Karena hatinya memang kotor. Dan hati yang kotor tidak akan mampu memperoleh bimbingan hidayah dari Allah. Karena kalau hati tidak mau bersih, percuma. Karena itu ketika Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Fir'aun, manusia yang paling biadab, yang mengaku dia sebagai Tuhan, nggak langsung Allah berkata, Musa pergilah ke Fir'aun, katakan aku Tuhan yang bangsa. Suruh dia melakukan, enggak. Tapi idhab ila Fir'aun faqul hal asa an yahdiyaka rabbika fatakhsha. Hei Fir'aun, maukah kamu membersihkan dirimu, kemudian aku akan kenalkan engkau kepada Allah. Halaka ila an tazakka faahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah kamu membersihkan dirimu? Kalau mau, baru aku akan ajak kamu mengenal Tuhanmu untuk peroleh hidayah. Kalau sudah hidayah, kamu pasti akan takut. Jadi ada tazkiyah, hidayah, khasyah. Kalau hati tidak bersih, seluruh mukjizat para nabi, seluruh argumen dan dalil tidak pernah akan diterima. Hadirin dan hadirat, jagalah perasaan sesama hamba Allah, siapapun mereka. Karena jangan sampai kita kembali kepada Allah, masih banyak orang yang benci dengan kita, marah dengan kita, merasa tersakiti hatinya dengan kita. Ambillah contoh Rasulullah, beliau yang sudah pasti memiliki semuanya, tapi masih mengajarkan di akhir hayatnya, ayo balas kalau aku punya salah, supaya aku pulang kepada Allah. Gak memiliki antara ini. Sekali lagi, menjaga lisan. Kedua, tidak usil dengan dan sibuk dengan urusan orang lain. Ketiga, mengendalikan emosi. Dan keempat, membersihkan diri dan hati. Karena
Al-Rasul pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ada satu gumpalan darah, kalau ini baik seluruh anggota akan baik, anggota badan. Kalau ini jelek semua akan jelek. Itu bisa dalam fisik hati kita, dan juga bisa dalam adalah kebersihan jiwa kita. Kalau ini baik semuanya akan baik. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dari Rasulullah. Mudah-mudahan acara-acara Maulid Rasulullah tidak menjadikan acara kita duduk kemudian pergi tanpa ada perubahan, tapi ada perubahan yang terbaik untuk kita menuju menjadi yang lebih baik, mendekatkan diri pada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Mudah-mudahan kita di dunia mampu berziarah kepada makam suci beliau dan keluarga suci beliau, dan kelak di akhirat mampu memperoleh syafaat beliau. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidil wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.